Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga di malam hari yang berbahagia ini. Engkau telah menibahkan kami di rumah kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami di malam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampunkanlah segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Senin 10 Juni 2024 dari Efesus pasalnya yang keempat, dimulai dari ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-20, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap instansi pemerintah dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI diwajibkan baik sipil maupun militer mengenakan pakaian dinas selama menjalankan tugas-tugasnya. Diwajibkan untuk mengenakan pakaian dinas selama mereka melakukan tugas-tugasnya. Pakaian dinas merupakan bukti yang tidak hanya menunjukkan di instansi mana ia bertugas. Pakaian dinas itu juga menunjukkan bagaimana perilaku, bagaimana perangai yang benar sebagai aparatur negara. Jika seorang aparatur negara tidak mengenakan pakaian dinas selama melaksanakan tugas-tugasnya, apalagi tidak menunjukkan perilaku atau perangai yang sesungguhnya, maka orang itu akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif. Bahkan bisa saja orang tersebut dipecat dari instansi di mana dia bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan kehidupan setiap orang percaya. Setiap orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan wajib meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Wajib meninggalkan manusia lama, yaitu hidupnya, sifatnya, tabiatnya, karakternya, kebiasaannya, perbuatannya yang tidak menyukakan hati Tuhan haruslah ditinggalkan. Dan mengenakan manusia baru, yaitu hidupnya, perbuatannya harus menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah bukanlah perkara yang gampang. Bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Untuk mencapai, untuk melaksanakan dengan mengenakan manusia baru itu, hal itu memerlukan kesungguhan hati, tekad setia untuk bagaimana setiap orang percaya di dalam kehidupannya berjalan dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Inilah yang diberitahukan Tuhan kepada jemaat Efesus. Hidup kita bukanlah hidup yang lama, tetapi hidup kita adalah hidup yang baru. Hidup baru yang telah diselamatkan dengan mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita adalah membuang cara-cara lama kita
yang tidak menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Sulit, ya. Namun bagaimana untuk dapat kita melaksanakannya? Bagaimana kita untuk dapat mewujud nyatakannya? Jelas bahwa dosa selalu menghampiri, bahkan menghiasi kehidupan kita. Namun bagaimana ketika hidup baru, mengenakan manusia baru dalam hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan? Hanya dengan bagaimana Roh Kudus kita izinkan untuk bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus yang bekerja, dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan janganlah pernah menyimpan dosa. Lalu dosa itu akan menghantui dan menghambat kita untuk berbuat baik. Datanglah kepada Tuhan, meminta ampunlah kepada Tuhan, karena kita adalah manusia baru. Kenakanlah manusia baru dalam hidup kita yang telah diselamatkan dengan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhilah kebencian, kedengkian, jauhilah iri hati dan cemburu, tetapi kenakanlah manusia baru, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, dengan banyak belajar akan firman Allah dan bersekutu bersama dengan Allah, sehingga kita semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di muka bumi ini. Selamat, kita telah mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Engkau telah menyelamatkan kami dari gelimangan dosa. Manusia lama kami haruslah kami tinggalkan, dan kami mengenakan manusia baru. Dengan demikian keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk kami melaksanakan tugas dan panggilan kami untuk dalam berperilaku, berperangai yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat melakukannya selama kami hidup di muka bumi ini. Berkati istirahat kami di malam ini, bangunkan kami esok pagi ya Tuhan, agar kami dapat memancarkan hidup dan perilaku kami sebagai manusia yang telah mengenakan manusia baru yang Tuhan selamatkan. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.